Nabila, NPM 186. Saya Eka Septiandra ini NPM 166. Saya Artika Khoriswati NPM 201. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Ari selaku owner dari Hitotaki Cafe Corner. Langsung saja. Bapak mohon perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Ahli. Langsung pertanyaan pertama ya Bapak. Hitotaki Cafe Corner ini dibangun sejak kapan dan apa alasan Bapak membangun kafe ini? Jadi ETTK ini kita bangun pada awal COVID, terjadinya COVID, di mana banyak kafe atau tempat-tempat usaha yang tutup. Jadi malah kita buka, karena tujuannya kita adalah membuka lapangan pekerjaan. Karena pada waktu awal COVID pandemi kurang lebih 2 tahun lebih ya, itu banyak sekali dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita buka pada waktu awal COVID. Termasuk salah satunya kita juga mengakomodir dari mahasiswa-mahasiswa luar daerah. Ya, pada waktu awal kita banyak juga mahasiswa luar daerah, misalnya dari Flores, dari mana, itu yang lagi tidak bisa pulang, tapi juga ada terkendala banyak ekonominya. Jadi kita memang bantu untuk seperti itu tujuannya. Ya. Lalu apa pembeda kafe ini daripada kafe-kafe lainnya Bapak? Yang membedakan adalah di sini kita jualnya itu ya kalau nama mungkin kelihatan kayak bukan menu-menu tradisional ya, tapi kita juga modern menu tradisional, misalnya kayak rawon, geprek, itu masih kita jual juga di sini ya kan. Terbaik jenis minuman, es teh juga, kopi juga nggak kita ketinggalan gitu kan. Di samping di sini juga kita jual yang menu kekinian ya, kayak ya sebenarnya itu hanya istilah nama ya, tapi ya secara rasa memang sedikit berbeda dengan menu-menu tradisional kita gitu kan. Kayak udon, kayak yakin nasi, bukan nasi goreng juga, itu ya alhamdulillah banyak juga dikemari gitu kan. Lalu target kafe ini sendiri itu apakah hanya mahasiswa saja atau bagaimana? Targetnya kita tidak hanya untuk mahasiswa, tapi target kita memang secara umum ya kan, karena memang kita jual dalam harga yang relatif tidak mahal gitu ya, jauh dari yang seharusnya gitu kan. Tapi memang mungkin agak kurang terkenal malah karena kita nggak publishing di kayak medsos atau apa gitu kan ya. Jadi ini semua kalangan, baik itu tua, muda, anak-anak, itu terjangkau semua namanya. Ini Bapak kan sekarang harga lagi mahal, apalagi Idul Adha ya Bapak, kayak cabai itu di daerah saya juga melonjak harganya. Nah, strategi Bapak sendiri untuk menangani ini itu bagaimana Bapak? Apakah dengan mengurangi porsi dari makanannya atau mencari agen lainnya untuk bahan bakunya? Ya pastinya kalau kita ngomong supply chain ya, supply chain itu kan kita harus cari supplier yang murah ya, itu pasti kita harus dapatkan dari supplier mana yang bisa harganya kompetitif untuk kita beli. Kalau mengurangi porsi kita usahakan tidak ya, tapi kita juga jaga kualitas ya, kualitas rasa tidak berbeda ya. Kita banyak melakukan secara kalau di bagian produksi ya kan, itu kita juga banyak melakukan kreativitas supaya secara harga melonjak bahan bakunya, tapi tidak sampai menaikkan harga, tapi rasa juga tidak berubah. Baik. Ini menurut saya penting sih Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk memajukan bisnis ini? Apakah dengan hanya melakukan promosi langsung saja atau dengan media sosial lainnya? Seperti sekarang kan
gencar-gencarnya TikTok, Instagram seperti itu. Ya kita belum sampai ke promosi lewat medsos ya, kayak seperti yang disebutkan tadi, kayak TikTok, IG kita ada, ya kan. Mungkin nanti mbak-mbaknya ini bisa follow IG kita, ya kan. Ada bayar kok follow IG, ya kan. Itu IG ada. Terus kalau untuk promosi lain, dengan adanya unicorn itu ya kayak e-commerce kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ya kita masuk ke situ. Biasanya di situ juga ada program-program promo yang mungkin kita ikutin juga dari situ. Oh, berarti ada promonya juga, kalau yang GrabFood itu ada promo seperti itu ya? Ya biasa ada penawaran program-promo dari e-commerce-nya gitu kan, seperti itu. Ya, kalau pengguna baru tuh biasanya emang ada promo, Banyak promo, banyak ya. Pengguna baru yang beli, bukan pengguna baru yang Iya. yang jual gitu kan ya, ya kan. Oke Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari saya mungkin ya Bapak. Dari tadi teman saya itu udah kayak tanya udah strateginya, terus juga awal dibangunnya kafe ini juga. Terus jujur aja nih Bapak, pada awal aku lihat kafe ini kan nggak terlalu terlihat gitu ya Pak dari jalan kan. Terus mau tanya aja sih Bapak. Jadi kayak di sini ini di kafe ini gimana caranya Bapak untuk memanajemen karyawannya atau mengatur karyawannya supaya selalu gerak cepat gitu atau sat-sat dalam melayani pelanggan? Ya pertama kita itu monitor itu bisa dilihat dari feedback customer. Jadi apalagi kalau kita jualan online, otomatis dari feedback dari customer yang biasanya mungkin ini kok lama apa, itu kan menjadi salah satu penilaian di kita yang kita harus infokan ke timnya, ya kan, kenapa kok kita lambat. Itu yang untuk kalau kita mau monitor. Yang kedua, dengan cara kita punya standar berapa sih lama proses, ya kan. Nah, itu kita udah ada standar baku, ya kan. Jadi ketika misalnya menu itu harus diproses kurang lebih 10 sampai 15 menit, ternyata lebih, itu dikarenakan apa? Apakah memang pada waktu itu ada banyak pesanan, sehingga di atas 10 sampai 15 menit kan bisa akumulatif ya, bisa tambah gitu kan, karena quantity ya, seperti itu, ya kan. Lebih seperti itulah kita mengevaluasinya. Tapi biasanya tuh Pak, kayak contohnya pesen banyak nih, terus ada yang pesen dikit. Nah itu kadang yang duluan kan yang pesen banyak, terus dia tuh kayak komen kok saya didahuluin yang lebih pesen sedikit sih kok daripada saya gitu. Gimana menurut Bapak? Dan pasti kita pesen berdasarkan proses berdasarkan order yang masuk. Ya, jadi order itu masuknya lebih awal, ya kita proses lebih awal, bukan berdasarkan kedatangan. Kalau online beda sama dine-in, ya kan. Kalau dine-in berdasarkan kedatangan, tapi kan kalau online kan berdasarkan order yang masuk, jadi bisa diproses. Ada juga yang sudah datang, tapi misalnya dia datang duluan di online, tapi kok itu baru datang kok dapat. Iya, Tapi biasanya memang karena dia udah masuk duluan gitu ya. Jadi parameternya bukan kita dulukan banyak atau dulukan sedikit, tapi memang kalau misalnya ada yang dine-in ya kita jalan, istilahnya alat masak kita jalan, ada yang kerjain dine-in, ada yang kerjain online, tapi bukan di berhentiin karena kan order lebih dari satu juga ya, seperti itu. Terus untuk ngatasinnya persaingan antara kafe atau antara outlet-outlet ini dengan outlet yang sebelah-sebelah itu gimana Bapak? Sempat kayak ada persaingan yang mungkin kurang enak gitu? Ya kalau kita itu apapun yang kita lakukan ya selama kita itu pasti ada tantangan, challenge. Dalam arti saya ngomong bukan persaingan dalam konotasi negatif ya, karena semua hidup itu pasti ada challenge. Baik itu kita belajar di satu community
grup di kelas atau apa itu pasti ada kan. Ataupun kita usaha apapun pasti juga akan ada kompetisi di sini, ya kan, kompetitor atau kompetisi itu pasti ada. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa semua manusia itu ada rezekinya masing-masing, ya kan? Ya kan? Meskipun kita jualan yang sama, kalau mbak-mbak pernah masuk ke pasar, di situ ada orang jualan satu deret jualan daging semua, satu deret jualan tempe semua, tapi pasti ada semuanya lah pada jualan yang sama, ya kan? Ya itu namanya pasti setiap manusia punya rezekinya masing-masing. Nah, tinggal kita selama kita ini dengan baik, menjaga kualitas, ya kan, ya insya Allah kita ya akan ada hasil yang baik juga, seperti itu. Terus ya Bapak, dengan penjabaran dari asal mulanya Hitataki ini, terus apakah Bapak ini pernah menghadapi kayak memperoleh izin untuk membuka usaha ini, pernah nggak Pak? Terus kayak misal regulasinya juga pernah menghadapi seperti itu? Ya sebenarnya kita ini kan dalam komunitas UMKM yang kecil ya, bukan kayak misalnya kalau kita bandingkan sama McD ya, yang dia punya, atau Maxu gitu kan, dia yang franchise besar ya. Iya. Kita di sini ya boleh dibilang kayak kedai, kayak warung gitu kan. Jadi kalau kita masuk ke dalam regulasi government, kadang mungkin ya malah agak kerepotan juga gitu kan. Ya harap aturannya sih memang cukup membantu, tapi pelaksanaannya kadang tidak terlalu mudah gitu loh untuk kita masuk gitu kan, kendala-kendala untuk mengikuti regulasi gitu kan dari pemerintah, terutama UMKM ya. Saya itulah hanya kedai kopi, kedai makanan, warung gitu kan ya, tiba-tiba harus ada banyak aturan yang banyak gitu kan, agak susah juga ya, kadang aja juga dijaga oleh pemerintah sendiri gitu. Seperti itu sih. Terus untuk ini Bapak, pernah nggak, kan biasanya kayak di UMKM itu biasanya kan pernah dapat kayak bantuan dari pemerintah, entah itu berupa apa gitu kan. Terus Hitataki ini pernah ngedapetin kayak bantuan dari pemerintah atau instansi publik, itu pernah nggak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum, dan saya mengharap juga dapat gitu kan ya. Ya kan, ya mudah-mudahan ada dapat gitu kan. Karena sebenarnya ada dua hal ya di UMKM itu ya. Pertama, UMKM itu apakah dia itu yang punya juga jaga sendiri, ya kan? Atau dia memang menampung pekerja, ya kan? Entah itu satu atau dua orang, dia bersama pemiliknya bekerja. Itu kan juga salah satu membuka lapangan kerja. Ya kalau memang ada program seperti itu ya saya harapkan ada. Saat ini ya tidak bisa. Semoga dapat ya. Terus untuk pertanyaan terakhir dari saya nih Bapak, pernah nggak di Cafe Hitataki ini pernah diajak untuk kolaborasi sama kayak misalnya pemerintah, terus atau mungkin dari beberapa instansi publik, itu pernah nggak makan di sini atau mungkin catering dari sini gitu? Kalau biasanya ada event-event baik itu dari pemerintah atau apa, itu maka informasinya nggak tahu ya kemana ya informasinya. Kadang itu di UMKM itu kurang mendapat informasi ketika ada misalnya pemerintah mengadakan suatu event, ya kan? Karena kita sendiri nggak tahu wadahnya di mana. UMKM itu ya dari pemerintah, ya, malah UMKM sendiri yang harus aktif untuk eksis sendiri, ya kan. Tapi mungkin kalau secara program sepertinya ada pendukungan UMKM, tapi secara aktual di lapangan ya belum ada. Nah, kenapa sejauh ini 3 tahun lebih, 4 tahun ini ya belum pernah dapat kabar berita gitu kan. Ya, bahkan mungkin kalau kita mau ikut event suatu pasar atau apa malah kita bayar. Ya kan. Itu.
Nah, semakin kesini kan sudah semakin banyak outlet atau kafe yang memiliki menu hampir mirip dengan Hitateki Cafe ini. Sebelumnya apakah Hitateki ini sudah memiliki cabang lain selain di depan UPN? Ya kita ada beberapa cabang, tapi memang ada beberapa bentuk itu dikarenakan memang waktu itu kita berada di Pujasera. Ya di Pujaseranya yang tutup kita, ya kan, karena memang pengelola Pujasera kurang bagus, sehingga akhirnya outlet-outlet yang di dalamnya ya tutup semua, tutup karena sepi, akhirnya tutup. Seperti itu. Tapi cabang kita ada beberapa. Terus ada keinginan untuk membuka atau menambah cabang lagi supaya lebih dikenal oleh orang banyak. Kalau keinginan pasti ada, ya kan? Karena konsep kita seperti tadi awal saya sebutkan, itu kan kita konsepnya kan memang kepada pekerjaan, ya kan? Jadi ya kalau kita ngomong usaha, ya tidak menutup pasti ya cari profit. Tapi poin pertamanya adalah kita mendapatkan pekerjaan. Karena banyak sekali kalau kita baca surat kabar, media cetak, elektronik, perusahaan-perusahaan besar itu memang itu, ya kan. Bahkan outlet yang baru buka hanya cuma hitungan bulan sudah tutup lagi, baru buka, ya kan. Itu banyak. Kalau banyak amati di sekitar daerah lingkungan sampai timur sendiri, ada yang buka tutup kedua, meskipun dia masih baru, tidak bisa banyak berganti gitu kan, seperti itu. Terus kan pasti ada aja pelanggan yang kadang komplain atau ada keluhan apa gitu yang jelek-jelek. Nah, gimana sih Pak caranya untuk menghadapi keluhan atau masukan dari pelanggan? Iya, Pak. Cafe ini. Ya Pak, apalagi kan kayak di Maps gitu kan pasti ada ulasannya. Nah itu kadang tuh ada aja masyarakat yang bilang ini kurang enak lah, ini kurang enak, terus memberikan bintang yang sekiranya buruk banget gitu Pak. Jadi gimana menurut Bapak gitu? Ya gini, kalau pasti kita itu akan sulit untuk memuaskan semua orang, ya kan? Pasti komplain pasti ada. Nah, cuma kadang kalau kita tanda kutip ya kekejaman netizen itu cukup parah juga gitu ya. Kadang ketika dia menilai suatu itu dia tidak melihat juga dengan harga, ya kan. Dia beli harga mungkin 50.000 lebih, terus di sini cuma 15.000 dibandingkan, lah itu kadang kan agak aneh juga gitu kan. Jadi kan boleh dibilang kan harus disesuaikan dengan harga gitu. Kan kita tidak bisa memberikan misalnya enak gitu lah. Ya, tapi kan otomatis sesuai lah. Kalau harganya 50.000 dibanding 15.000 kan jauh sekali. Tapi ada, tapi ya kita hadapi dengan ya baik, sopan. Ya, kita ucapkan terima kasih masukannya, karena memang beberapa komplain juga cukup membantu, ya karena kita berkembang juga dari masukan dari pelanggan, tapi kita hargai juga masukan mereka, ya seperti itu. Terus dalam menentukan menu yang disajikan di kafe ini, apakah Bapak mempertimbangkan aspek-aspek seperti tren kuliner terkini atau permintaan pelanggan, atau mungkin ada ciri khas tersendiri di kafe ini? Kalau ciri khas kita sudah ada. Kalau mungkin ya mbaknya boleh coba lah kita takoyaki itu kan juga cukup banyak digemari semua kalangan, baik anak kecil sampai orang tua. Itu juga. Jadi banyak ciri-ciri khas kita ya, misalnya kayak ayam, ekor itu kita jual juga sangat murah, dan banyak juga pesanan yang untuk event-event mereka, misalnya ulang tahun, kan ada yang seperti ayam. Terus ada yang misalnya dia ada acara, misalnya undangan atau apa gitu, ya banyak seperti itu. Oh berarti di sini juga menyediakan pesanan gitu ya Pak? Terus
apakah Bapak memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan PT Cafe ini seperti memperluas atau menambah menu lain atau meningkatkan kualitas layanan? Kalau iya bagaimana sih Pak cara untuk mencapai rencana tersebut? Ya kalau kita ngomong menambah, itu juga pasti ada yang dikurangi. Jadi kan kalau kita tadi ya ada pertanyaan gimana mengevaluasinya juga kan kita evaluasi. Termasuk kita tidak menutup menambah menu baru. Atau juga menu yang ada mungkin kurang digemari lagi bisa kita tutup. Jadi seperti itu. Jadi ya banyak sih misalnya kalau kita mau misalnya menutup itu karena suplainya sudah tidak sesuai, harganya sudah tidak masuk akal, maksudnya bahan bakunya ya. Terus kita juga keluarkan menu baru, dan menu baru itu ya ada tergantung pastinya kita juga harus bisa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar di marketnya gitu kan ya. Untuk sistem pencatatan keuangan di kafe ini sudah apakah masih menggunakan sistem manual atau sudah terkomputerisasi? Manual, definisi manual seperti apa? Seperti masih pencatatan keuangannya Tangan pakai buku. ya. Ya, kita sudah pakai online, jadi pakai Excel tapi online. Yang bisa dikontrol di dimanapun sama pemiliknya, kan gitu kan bisa gitu kan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya karena telah bersedia kami mewawancara. Nah, itu tadi teman-teman wawancara kita malam hari ini. Selamat tinggal, dadah.